Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang seputar hijrah, yaitu tentang bagaimana caranya kita untuk meminta ridho ataupun meminta izin kepada orang tua untuk menggunakan cadar atau niqab. Kenapa aku membahas itu? Karena banyak teman-teman dan sahabat-sahabat hijrah lainnya itu yang sering banget bertanya kepada aku, Kak, gimana sih minta izin sama orang tua gitu kan, untuk memakai niqab. Aku pengen banget, cuman orang tua aku nggak boleh gini-gini. Saya pernah nanya alasan orang tuanya nggak boleh kenapa, dan itu alasannya dibilang ntar aku ikut aliran sesat lah, dan itu pandangannya itu negatif banget gitu kan. Di situ aku ngerasa Allahu Akbar itu kan, kok bisa-bisanya sih orang berpikirnya tuh terlalu pendek banget gitu. Sebenarnya sih kita kan nggak boleh menyimpulkan sesuatu hal itu langsung langsung dicap begini-begini. Kita kan nggak boleh kayak gitu, seharusnya kita tuh lebih berpikir lagi gitu. Nah, kalau orang tuh kita nanggepin kayak gitu, kita harus gimana dan kita minta izinnya bagaimana gitu kan. Nah itu tuh sering banget ditanya-tanyain sama teman-teman itu. Nah jadi tuh gini, kalau misalkan kita mau pakai cadar ataupun niqab itu memang kita harus niatin karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ingin untuk dibilang ataupun dipuji, oh kamu cantik ya pakai cadar, oh kamu soleha ya pakai cadar gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita mau pakai cadar itu harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan juga jangan mempermainkan cadar. Maksudnya jangan mempermainkan cadar gimana? Jangan kita mau pakai cadar tapi kita masih pacaran. Jangan kita mau pakai cadar tapi kita masih yang katanya itu aku cuman teman doang, padahal itu dalamnya ada sesuatu hal, tanda kutip ya, sesuatu halnya tanda kutip. Nah itu ibaratkan seperti sama saja sama mempermainkan cadar. Itu nah, dan ketiga, jangan kita memakai cadar tapi kita masih ya apa ya, kita memakai cadar cuman kita ya nah jadi tuh di sini aku mau jelasin kenapa orang tua tuh nggak mengizinin. Satu, akhlak kita. Dua, kelakuan kita. Tiga, adab kita kepada mereka itu gimana. Dan yang keempat, dia itu mau ngelihat anaknya itu emang benar-benar mau pakai cadar itu karena Allah atau karena ikut-ikutan gitu. Karena orang tua itu dia nggak bakal ngizinin sesuatu hal kepada anaknya kalau itu dia tidak mengetahui yang sesungguhnya gitu. Karena apa? Karena orang tua itu nggak mau anaknya masuk ke jalan yang nggak benar gitu. Jadi orang tua mana sih yang rela gitu kan anaknya masuk ke jalan hal yang nggak benar gitu? Pasti nggak ada lah orang tua yang rela, ya kan. Nah jadi kalau orang tua kalian nggak ngizinin ataupun nggak ngeridoin, ya kalian harus bertanya-tanya kepada diri kalian, ada yang salah apa sih diri aku gitu kan. Tanya sama diri sendiri. Kenapa? Karena salah satunya itu apa ya, orang tua kita itu ngelihat adab dan tingkah laku kita dan apa yang kita lakuin sehari-hari gitu. Ya nggak mungkin lah orang tua ngizinin kita pakai cadar sedangkan kita ngomongnya kotor. Dan juga nggak mungkin juga orang tua ngizinin kita pakai cadar tapi kita pacaran gitu. Ya walaupun lah dibilangnya kita nggak pacaran kok, cuman deket doang, komitmen, ya nggak kayak gitu guys. Nah jadi tuh kalau kita mau pakai cadar, perbaikin semuanya, bermuhasabah diri dulu. Jangan terlalu terlalu memaksakan diri. Orang tua nggak boleh, aku tetap harus pakai, aku gini. Aku kan mau pakai, ngapa sih orang tua aku nggak ngizinin? Kita marah-marah, ya itu sama aja. Karena apa? Kalau kita mau pakai cadar, pertama itu kita harus perbaikin akhlak, tingkah laku, gitu. Nggak mungkin lah orang tua itu ngizinin kita pakai cadar sedangkan
kita masih, ya itu tadi yang seperti saya katakan, kita masih pacaran, kita masih adab dan akhlak kita entah kemana, kita ngomong sama orang tua ngomongnya ngebentak, dan juga kita sama orang tua ngomongnya kasar gitu, dan ya berbagai macam lagi lah gitu kan, itu mustahil banget gitu kan. Nah, tapi kalau kita misalkan kita memang pengennya udah perbaikin diri, yang misalkan kita sebelumnya itu kita malas banget untuk ngelakuin sesuatu, ya ayo dong bangkit gitu kan, kita coba lakuin sesuatu yang itu terbaik. Ya misalkan ya sholat lah, yang misalkan sebelumnya itu kita sholat itu jarang sholat, ya udah kita sholat, itu yang utama banget, itu sholat itu nggak boleh tinggal, karena sholat itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim ataupun muslimah. Kalau dia sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk sholat. Dan yang kedua itu misalkan kita bangunnya siang, ya kita usahakanlah bangunnya itu sebelum azan berkumandang, itu kita sudah bangun, agar apa, saat azan as-sholatu khairum minan naum di masjid itu kita sudah ngambil wudhu gitu, atau minimal lah kita tuh azan azan berkumandang itu kita langsung bangun dan kita langsung wudhu, kita langsung sholat, itulah kayak gitu. Dan kita yang sebelumnya malas, kita harus rajin. Ya malas-malasan ya maksudnya itu bukan berarti hanya malas ngelakuin sesuatu hal untuk diri kita sendiri, juga kita harus misalkan ngelakuin sesuatu hal yang untuk yang ada di rumah kita juga, yang misalkan dulu kita itu paling malas banget kalau disuruh nyapu, itu kita harus sapu dong gitu kan, masa sih ngejaga rumah sendiri kita nggak mau gitu kan. Dan banyak lagi lah untuk harus kita rubah gitu kan. Tutur kata kita juga kepada orang tua itu juga harus sopan, harus santun. Jangan aku ingin pakai cadar tapi ngomong sama orang tua, ya ntar lah aku nggak mau gitu kan, ya itu nggak dibolehkan ya, itu sangat-sangat mempertimbangkan dan yang membuat orang tua kita berpikir dua kali untuk mengizinkan kita pakai cadar gitu. Dan kalau misalkan kita mau pakai cadar itu kita jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalau kita ikut-ikutan kita bakal tertekan, oh teman aku pakai cadar dia gini, aku juga harus gini dong, sedangkan diri kita nggak mampu, ya kita nggak bakal bisa gitu. Nah itu tadi, kita kalau misalkan ikut-ikutan teman itu nggak bakal lama. Di suatu saat kalau misalkan teman kita ini sudah nggak sama kita lagi, udah kita bakal udahlah, teman aku udah nggak sama aku lagi, aku kembali lagi seperti dulu. Itu nggak bakal bertahan lama, batas itu doang kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan mau pakai cadar itu harus diniatkan dari hati gitu. Sekian dulu tips dari aku, cara untuk mendapatkan ridho dan izin dari orang tua. Lebih kurangnya aku mohon maaf, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oh ya, bagi kalian yang mau request misalkan aku harus ngebahas apa, boleh dicantumin di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.